keluarnya PMK tersebut dan revisi Permendak tersebut karena perjuangan dirinya, karena perjuangan partainya. Ini adalah praktek-praktek tipu-tipu dan manipulatif yang tidak boleh kita biarkan, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, kali ini kita akan lihat terus perkembangan tentang edukasi seputar PMI ya, yaitu seputar pahlawan devisa. Nah, sebenarnya kita sebagai PMI atau pahlawan devisa, pekerja migran Indonesia, tidak pernah minta yang namanya gelar sebagai pahlawan devisa. Percuma saja kita punya dapat gelar pahlawan devisa kalau pelayanan pemerintah kepada kita sebagai PMI tidak layak, yang seharusnya mereka menjalankan tugasnya sebagai pelindung untuk masyarakat kecil, apalagi seperti kita sebagai PMI yang pernah mereka katakan, yang pernah juga mereka catat dalam buku kenegaraan bahwa kita sebagai PMI adalah pahlawan devisa. Yang namanya pahlawan harusnya dihargai, dilindungi, dan diberikan fasilitas yang khusus sebagaimana mestinya sebagai pahlawan. Apalagi kita sebagai PMI telah menyumbang untuk negara. Bahkan kita tercatat dalam buku kenegaraan atau di dalam buku keuangan negara bahwasanya pahlawan devisa adalah penyumbang terbesar kepada negerinya nomor 2 setelah migas. Nah, bahkan pernah dibongkar sendiri oleh Kepala BP2MI bahwasanya pahlawan devisa raup untung besar-besaran sekitaran 520 triliun yang masuk ke negara. Sedangkan yang kembali kepada PMI, uang tersebut hanya 9%, tidak 10% pun tidak mencapai, hanya 9%. Nah, sekian besarnya uang yang masuk ke negara ini digunakan untuk apa? Apakah masuk kepada kantong-kantong mereka hanya bisa mengenyangkan perut dan keluarga mereka, sedangkan kita sebagai orang kecil yang sudah jelas berjasa kepada negara sebagai pahlawan devisa, jangankan uang penghargaan dari negara, sedangkan kita sebagai PMI dapat pelayanan pun tidak. Seperti mana halnya pengiriman barang para PMI atau pahlawan devisa dari seluruh penjuru negara, kini masih belum ada kabarnya hingga sekarang. Yang kemarin-kemarin berkoar-koar, insya Allah katanya dalam waktu 2 minggu akan selesai permasalahan ini, namun ternyata hingga saat ini tidak ada kabar. Tapi yang ada dalam berita, kini mereka malah cekcok satu pejabat dengan pejabat yang lainnya. Benar yang kita kemarin pikirkan bahwasanya di dalam permasalahan ini adalah ada unsur politik atau skema yang dibuat oleh mereka seakan ini adalah perjuangan mereka, perjuangan partai mereka. Padahal itu permasalahan yang mempersulit mereka sendiri, anggotanya sendiri, jajarannya sendiri. Tapi di sini seakan-akan yang berjuang adalah mereka sendiri. Entah mengapa, bahkan sekarang menjelang pemilu makin banyak masalah. Bukannya mengurusin kasus yang mestinya diselesaikan dalam jangka waktu dekat, tapi kini mereka malah cekcok dengan pejabat lain, dengan partai yang lain, bahkan partai politik pun menjadi ikut ikut serta partai politik pun di sini dimasukkan dalam permasalahan ini, bahkan tersebut. Entah mengapa pemerintah kita ini semakin gak jelas. Untuk Kepala BP2MI, mohon segera diselesaikan permasalahan ini, karena jangan sampai bentrok dengan menjelang pemilu. Karena ketika menjelang pemilu, nanti akan ada alasan-alasan lagi. Intinya permasalahan ini akan mengaret atau akan lebih fleksibel. Nanti akan tertumpang-tumpang terus, akan tertindih dengan permasalahan yang lain jika tidak diselesaikan. Nah, untuk teman-teman, mari bersuara lagi agar mereka bisa mendengar. Jangan kalian putus asa bahwasanya hak kalian sebagai PMI harus didapatkan dari negara.
Mau partai manapun yang menang suatu saat nanti, atau mau partai manapun yang berkuasa, itulah pemimpin yang wajib melindungi rakyatnya, yang wajib memberikan fasilitas perlindungan terhadap orang-orang kecil, termasuk kita sebagai PMI. Kita ke negeri orang itu bukan jalan-jalan, bukan healing, tapi kita ke negeri orang itu untuk mencari nafkah, untuk memperbaiki perekonomian negara, perekonomian keluarga, dan perekonomian rumah tangga. Jangan sampai rakyat kecil menangis karena kelaparan, dan tidak sedikit pun peduli pemerintah. Karena kalau kita tidak bekerja ke luar negeri, tak ada pemerintah yang datang memberikan makan terhadap kita, terhadap masyarakat kecil. Seperti itu, kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.